Oke geng-geng, sebelum kita ke videonya, kita kenali dulu sejarah-sejarahnya yang gua review ini, yaitu Banten Lama ya guys ya, bersama Keraton Kaibon sama Keraton Serosoan. Yoi, let's go mamang. Banten memiliki kekayaan sejarah yang menarik untuk digali, dengan masih adanya sisa-sisa bukti sejarah yang menunjukkan kejayaan Banten pada zaman dahulu. Selain memiliki wisata alam, kawasan Banten Lama dikenal sebagai area wisata religi dan sejarah pada masa kejayaan Kerajaan Banten. Komplek wisata Banten Lama terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Wisata sejarah yang dapat ditemui adalah situs kejayaan Kesultanan Banten yang terkenal. Di antaranya adalah Keraton Kaibon, Keraton Surosoan, Masjid Agung Banten, Benteng Spellwidge, Museum Kepurbakalaan Banten, Vihara Avalokitesvara, dan Danau Tasik Ardi. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syafriuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat Islam. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini dikenal dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu padu raksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Keraton yang berdiri di tanah seluas 4 hektar ini dibangun dengan bahan dasar batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun Keraton Kaibon telah hancur, di antara reruntuhan bangunan, kita masih bisa menemukan bagian pondasi dan pilar-pilar yang masih utuh. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Syafriuddin menolak permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Du Puy dibunuh Sultan dengan cara dipenggal, kemudian mayatnya dikembalikan kepada sang jenderal Belanda. Marah besar, Jenderal VOC tersebut datang dengan membawa pasukan lengkap untuk menghancurkan keraton di Banten. Sebagai situs sejarah, Keraton Kaibon selalu ramai dikunjungi peziarah maupun wisatawan yang ingin mendalami kisah heroik keluarga Sultan di cagar budaya Banten ini. Pada abad 16, Pelabuhan Karangantu merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Sunda Kelapa di Jayakarta. Pelabuhan ini menjadi tempat persinggahan para pedagang dari sejumlah negara sebelum melanjutkan perjalanan ke benua Australia. Bahkan Belanda saat masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1596 pertama kalinya berlabuh di pelabuhan ini. Nama Karangantu menurut mitos yang beredar di masyarakat lahir karena saat itu ada seorang Belanda yang membawa guci berisikan hantu. Hingga suatu hari guci itu pecah dan hantu yang di dalamnya keluar. Mulai saat itulah pelabuhan yang telah berganti menjadi kampung nelayan ini diberi nama Pelabuhan Karangantu. Di pelabuhan
ini dapat ditemui peninggalan barang-barang berharga yang pernah diperjualbelikan dan kini tersimpan di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Koleksi arkeologika yang terdapat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama meliputi sejumlah benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang ditemukan di situs Banten Lama dan berasal dari masa prasejarah, masa klasik Hindu-Buddha, masa Islam, hingga masa kolonial. Koleksi arkeologika ini mencerminkan eksistensi Banten Lama telah ada sejak masa prasejarah di Indonesia. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama mempunyai koleksi yang telah diregistrasi. Lebih dari 1.000 benda koleksi, baik yang dipamerkan secara outdoor dan indoor, maupun yang masih tersimpan di ruang penyimpanan koleksi museum dan di ruang koleksi kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang. Sebagian besar dari benda-benda koleksi yang dimiliki oleh museum merupakan temuan arkeologi yang berasal dari situs Banten Lama. Namun, ada pula koleksi yang diperoleh melalui cara pembelian, imbalan jasa dan hibah serta titipan. Istana atau keraton yang disebut dengan nama Surosoan ini diperkirakan dibangun pada abad 17 Masehi. Tempat tinggal Sultan Banten Lama yang pertama mungkin didirikan di dekat Karangantung. Pembangunan istana di Banten Lama diperkirakan terjadi pada kurun waktu antara tahun 1552 Masehi hingga 1570 Masehi yang terbagi dalam 5 fase. Berdasarkan sumber sejarah, disebutkan bahwa keraton Surosoan dikelilingi oleh benteng, di mana tinggi benteng sekitar 2 meter dengan lebar 5 meter. Panjang dinding benteng bagian timur dan barat adalah 300 meter, sedangkan pada bagian utara hingga selatan adalah 100 meter. Adapun luas keseluruhan yang dibentengi sekitar 3 hektar. Di setiap sudut benteng terdapat bastion yang berbentuk intan, dan di tengah dinding utara dan selatan terdapat proyeksi setengah lingkaran. Perbentengan ini seluruhnya dibuat dari bata, yang mana bata-bata tersebut memiliki tipe yang berbeda berdasarkan ukuran, bahan, dan teknik pembuatannya. Beberapa tipe adonan juga digunakan seperti tanah liat dengan campuran pasir dan kapur. Pada mulanya, benteng Surosoan memiliki 3 pintu gerbang, yaitu pintu utara, timur, dan selatan. Gerbang timur dan utara yang dibuat dalam bentuk lengkung. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tembakan langsung dari portal bila pintu gerbang dibuka. Kedua gerbang dibuat dengan atap setengah silinder. Di luar benteng dibuat sungai buatan yang menyatu dengan sungai Cibanten. Keraton Surosoan mengalami beberapa kali penghancuran. Kehancuran total yang pertama kali pada tahun 1680. Kehancuran kedua kalinya dan yang terparah adalah pada tahun 1813 ketika Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Herman Dendels memerintahkan penghancuran Keraton Kesultanan Banten karena melawan pada pemerintahan Hindia Belanda. Danau Tasik Ardi terletak sekitar 10 km dari pusat kota Serang, tepatnya di Desa Margasana, Kecamatan Kramakwatu, Kabupaten Serang. Kata Tasik Ardi merupakan gabungan 2 suku kata dari bahasa Sunda, yaitu Tasik dan Ardi, yang artinya danau buatan. Menurut sejarah, danau ini dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf antara tahun 1570 hingga 1580 Masehi.
Beliau adalah sultan kedua dari Kesultanan Banten. Konon, danau yang luasnya mencapai 5 hektar dan bagian dasar yang dilapisi dengan ubin batu bata ini dahulunya merupakan tempat peristirahatan Sultan-Sultan Banten bersama keluarganya. Pada masa itu, danau yang juga dikenal dengan Situ Kardi ini memiliki fungsi ganda selain sebagai penampung air dari Sungai Cibanten yang digunakan untuk mengairi areal pesawahan. Danau ini juga dimanfaatkan untuk memenuhi pasokan air bagi keluarga keraton dan masyarakat sekitarnya. Air Danau Tasik Ardi dialirkan ke Keraton Surosoan melalui pipa-pipa yang terbuat dari tanah liat berdiameter 2 hingga 40 cm. Sebelum digunakan, air danau tersebut terlebih dahulu disaring dan diendapkan di tempat penyaringan khusus yang dikenal dengan sebutan pengindelan abang atau penyaringan merah, pengindelan putih atau penyaringan putih, dan pengindelan emas atau penyaringan emas. Oke bro, balik lagi sama gue di part berapa bang? 3 ya, part 3. Nah di sini kita apa ya? Jadi gini loh bro, kalau gue ke tempat wisata tuh, terus ada tempat ziarahnya, kalau gak ziarah itu kayak apa ya cok? Kayak makan tanpa garam gitu ya bang ya. Jadi berasa sia-sia aja. Jadi ini mungkin akhir video di part 3. Jadi kita mau ziarah dulu. Terus barusan kita lihat keraton apa sih namanya? Kaibon ya, Keraton Kaibon. Jadi kita cek-cek dulu sejarahnya Keraton Kaibon di sini dan seperti apa ya. Oke, kita let's go aja bro, gaskeun. Kita lihat-lihat aja dulu gitu kan. Duh, kecamata aing mah jatuh. Ini luas banget ya. Tadi itu bekas kerajaan siapa bang? Ya, pemerintahan Sultan Saifuddin ya. 1809 sama 1815. Gila. Yaudah. Ini diambil dari nama Keibuan. Oh iya, diambil dari nama Keibuan ya. Udahlah, gaskan lagi boy. Tapi sepi banget ya di sini bang ya. Lagi sepi aja. Lebih apa ya? Jadi sejarahnya berarti ini apa ya? Mengandung sejarah yang sangat apa sih? Kalau bahasa Sunda melekat gitu bang. Anjay, Keraton Kaibon. Oke bro, kita coba dulu naik di atas ya. Naik ke atas anjir. Ngeri ya bangunannya ya. Ngeri-ngeri banget. Tapi bro, ini kita bukan weekend kesini. Ini bukan tujuan utama kita. Tapi tujuan utama kita itu ke Banten Lama, yaitu tempat ziarahnya Syekh Maulana Hasanuddin Banten ya bang ya. Ya, jadi kita kesini cuma mau review aja tempat ini gitu loh bro, Keraton Kaibon ini gitu. Nanti abis dari sini kita capcus ke tujuan utama kita, yaitu Banten Lama ya kan. Yaudah, ini tempat apa sih bang dulunya? Kok kayak tempat sholat? Masa keraton tempat sholat sih bang? Woi, ibu,
Ibu-ibu gimana, Bang? Oh, iya 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 iya. Jadi mungkin tempat duduknya atau gimana ya? Tapi ini ribet dah, luas dah. Kebanyakan digunakan untuk buat pemuda-pemuda pacar-pacaran. Oh, jadi di sini banyak juga yang pacarannya, Bang ya. Ini tuh bekas kerajaan apa sih, Bang? Masih bersangkut paut dengan Banten lama itu. Oh, iya iya iya. Nanti kita kunjungi museum juga kan, Bang ya? Kita kalau waktu memungkinkan kita akan. Ya, kita ke museum dulu, Bro. Nanti kalau waktunya inilah memungkinkan gitu ya. Tapi bener loh, Bang. Cocok di sini buat pacaran dah. Mabuk cinta goblok. Ya udahlah, Bang, kita langsung aja ke Banten Lama ya. Yaudah kita cuy. Oke, Bro, sekarang kita lagi di taman yang punya kawasan. Maksudnya di kawasan Banten Lama gitu ya. Jadi kita sebelum masuk ke Masjid Agung dan tempat tempat ziarah ya, penziarahan, kita ngerokok dulu di sini, pengen santai-santai dulu di sini karena ya perjalanannya lumayan melelahkan juga gitu ya kan. Jadi kita santai-santai dulu di sini karena di sana kawasan no smoking. Jadi kita smoking dulu di luar. Oke. Yaudah ikutin terus ya keseruannya. Yo man, kita ziarah dulu. Oke bro, sekarang kita masuk. Yo man. Kita harus beli aqua dulu buat apa bang? Buat menyem-menyem. Oke bro, jadi kita mau ke WC dulu, kita abdas dulu, kita sholat dulu ya. Karena percuma ziarah kalau gak sholat ya kan. Yo man, sholat nih bang. Yuk. Oke bro, jadi kita udah selesai sholat. Jadi sekarang kita mau langsung ziarah dulu. Tapi di sana nggak boleh bawa HP ya. Jadi kita skip dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi ke sana ke museumnya ya. Ya udah let's go dulu ah. Kita mencari keberkahan dulu dari para pahlawan kita yang telah gugur, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin Banten tentunya ya. Udah, see you. Oke bro, jadi kita udah baru selesai ziarah. Ya sekarang kita OTW ke museum. Yuk man. Oke bro, sekarang kita OTW ke apa sih bang? Museum ya. Cuman ya lumayan agak jauh, jadi kita ini ada salah satu peninggalan sejarah ya bang. Peninggalan sejarah kan ya. Itu ada Masjid Agung Bantennya, dan ini adalah Menara Banten yang menjadi ikon salah satu ikon di Banten Lama ini ya.
Ya udah, mungkin itu aja sih. Jadi sekarang kita langsung OTW ke museumnya melihat peninggalan sejarah dari para pejuang zaman dulu kali ya. Kerajaan-kerajaan dah. Oke lah, let's go lah. Bang. Enggak, Cok. Jadi kita ini lagi perjalanan kono. Museum ya? Museum. Kalau masih Terus buka, kan ada band kalau ini. masih buka museumnya kita masuk, tapi kita lihat dulu aja. Masalahnya ini waktu sudah sore. Oh, udah sore. Ya. Iya. Hanya sih masih buka kan? Kalau Udah. masalahnya sampai jam 9 malam, Bro. Mudah-mudahan kita ya. Tapi ini bekas benteng apa, Bang? Ini Benteng Sarosoan ini. Benteng Ya, Sarosoan. ini kerajaan Bantennya. Oke, dari kerajaan Banten ini kali ya. Iya. Ini kerajaan apa sih dulunya? Saya mau penasaran seperti itu. Dia adalah putra dari Sunan Gunung Jati yang di Cirebon. Gunung Jati. Iya. Oh, jadi Banten sama Sunan Gunung. Oh iya. Iya. Jadi di Nanti sini kita bahas tuntas lah sejarahnya ya. ya Mungkin mungkin ada itu juga narasumber nanti di museum ada gak sih? biasanya sih ada, tapi kita ke sana dulu. Kemungkinan ini kan udah sore. Kita belum tahu gimana keadaannya kan. Wah, luas banget ya benteng. Wah, ini udah pembangunan terbaru ini. Oh, ini lagi dibangun lagi. Mungkin buat taman ya? Dulu 2000 perkiraan 15-an lah pembangunan ini. Dulu mah tidak sebagus inilah. Sekarang kan indah sekali ya. Bisa dilihat bagaikan di Mekah kita ya. Iya kan? Madinah, Bang. Madinah ya, Madinah. Mekah Madinah. Mekah Madinah. Mekah Madinah beda lah. Mekah. Tempat orang biasa haji lah. Wah, indah sekali kan? Iya, lumayan jauh, Bang. Iya, di sana kita ke kanan. Buat. Bukannya Bang jam 9. Paling lambat jam 3 tutupnya ya kalau misalnya hari Jumat kalau ada rombongan. Kalau bisa jadi ini nggak Pak? Narasumber tentang ini lah Banten Lama. Takut ini takut disalahin. Ini bukan petugasnya. Iya kan? Tapi petugasnya beda lagi ada tapi kalau ini Ada buat wawancara mah ada, buat guide-nya ada. Nggak bisa istilahnya. Nggak bisa salah. tapi yang intinya aja Pak tahu kan? Enggak. Privacy ya Pak ya? Privacy. Oh, iya. Bukan wewenang Bapak mungkin gitu ya. Ya kalau mau nganter ke dalam Sorosoan, tanggung jawab yang piket. Oh, Sekedar iya, tahu. iya, iya. Kalau Emang sana ada apa? Ya ada ini. Benteng doang. Sama aja sejarah bekas ini tempat ini. Bangunan-bangunan kerajaan Pak ya? ya Ini ya. ada petugas Ada. Dia pematerinya mungkin dari museum Pak ya? Ya, ya. Pematerinya dari ini tuh Pak. Ya. Ya. Dulu pernah sempat observasi ya Bang, memang harus ada. Konsultasi dulu. Kayak Iya. seperti Munara itu kan. Iya. Dari semenjak dulu ini Ada semua. Misalnya kita nih mau meliput sejarahnya, kesini dulu Konsultasi dulu. Iya. Iya. Sorosoan itu. walaupun dari Yang kalau pagi. diterangin itu setengah jam apa? Wah, itu panjang Pak. Saya pernah. Panjang sekali emang Nggak sejarah cukup 1 Banten. jam satu Tidak cukup. tempat itu. Tidak cukup. Misalnya nih dari sini nih ya, Ya. dari museum terutama di guide udah selesai di museum di dalam baru keluar keraton, situ minimal atau satu jam minimal paling lambat. Lari lagi ke masjid ya, Ya. udah selesai masjid 1 jam, Ke sana. ada lagi Ke- Spelwik, Baik. Abai Kaibon, Taibon. Danau Tasikardi, saluran airnya, Ya. campungan airnya untuk Ya. masuk ke Irigasi yang ya, itu waduk itu. Kalau sekarang waduk dulu sama ada waduk itu. Sawangan kan sampai sawah. Oh iya. Airnya Pak ya?
irigasinya Pak ya? Sawah artinya ya, Serang adalah sawah. Iya ya. Gorong-gorongnya juga sampai sekarang Ada. Ketemu. Iya, yang sampai ya Mau meliput. iya sedang tapi ya ada apa-apa lah. yang penting kita Ya pengen nggak apa-apa. Misalnya nih, Tetap aja bilang nanti bilang aja gitu. ya misalnya nih, Ya. nih dapur nanti bisa kesini lagi. sini lagi. Ya ini sekedar ngasih Informasi, tahu, ya, biar informasi. nggak kaget, Iya benar. biar nggak bingung. Oke bro, sorry banget buat teman-teman semuanya. Barusan kita udah tanya-tanya sama security-nya. Museum ini tutupnya jam 2 siang dan sekarang udah jam 5 lebih ya. Jadi sorry banget nih buat teman-teman semuanya, kita gak bisa review ada apa di museumnya. Dan tadinya sih mau ngambil narasumber untuk menjelaskan sejarah Banten lama ini gitu. Karena Ya, cuma oh ya ada sangkut pautnya tuh sama keraton yang tadi kita review itu apa sih? Keraton Kaibon. Kaibon, keraton Serosoar, terus apalagi tadi yang di sana tuh Masjid Agung. Masjid Agung, terus satu lagi tuh lah lupa dah, pokoknya ada satu lagi lah coy ya. Kita nggak bisa menjelaskan karena kita Ya, kita tuh gak bisa menjelaskan karena ya mungkin kita ada waktu yang kurang mendukung dan juga ya dan ini bukan wewenang kita museumnya. juga. Dia bukan wewenangnya, maksudnya dia bukan orang yang memegang apa ya, atau yang bisa menjelaskan tentang semuanya ini. Takut disalahkan karena bukan wewenang dia untuk menjelaskan sebuah tempat ini gitu. Ya udah, mungkin sampai sini dulu buat teman-teman semuanya. Gue juga mau otw pulang dulu karena situasi dan kondisinya kita terlalu apa ya, mungkin ada inilah, ada problem sedikit ya kan. Jadi kita harus pulang dulu. Sorry banget buat teman-teman semuanya. Dan ini akhir daripada video OTW Banten kita ya guys ya. Sorry banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Kalau misal video ini banyak kesalahan, sorry banget ya. Sekali lagi sorry banget. Intinya buat teman-teman semuanya, ambil edukasinya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya ya. Oke, gitu aja. Sekali lagi dari gua apa ya? Gua tuh banyak apa ya, Cuk. Aduh, koplak banget dah. Ya udah, itu aja sih intinya. Oke, buat teman-teman semuanya, see you di next video. Jangan lupa bahagia dimanapun kalian berada. Thanks for watch. Yo man.